Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita berbicara tentang membayar harga dari sebuah visi. Tentunya untuk menjelaskan kepada Anda semua tentang apa yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan cerita ilustrasi dari beberapa kisah. Kisah yang utama adalah tentang seorang Yusuf. Kita bisa bicara dan belajar dari seorang Yusuf. Yusuf yang saya maksud kali ini bukanlah Yusuf yang ada di Perjanjian Lama, tetapi Yusuf yang ada di Perjanjian Baru. Seorang ayah dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, saudara. Kita bisa belajar banyak dari kisah ini. Saudara, rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu luar biasa. Tuhan ingin kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan ingin kita bersinar, tetapi terkadang untuk memperjuangkannya di dalam kehidupan ini, kita menemui kadang jalan keluar yang susah, yang perlu kita kerja keras, kita perlu ekstra perhatian, ekstra effort yang luar biasa. Terkadang memang demikian adanya, saudara. Ibaratnya saat kita mau berlibur, kita mau pergi ke Pantai Plekung yang ada di Banyuwangi, kita mau ke Bromo yang ada di Probolinggo. Kita terkadang untuk mencapai destinasi-destinasi yang indah, kita perlu mencapai jalan-jalan yang harus melewati jalan-jalan yang terjal. Kita perlu melewati jalan-jalan yang berliku, melewati hutan, melewati sungai-sungai yang jembatannya masih sangat tradisional. Kita melewati hal-hal seperti itu untuk mendapatkan, menemukan destinasi yang luar biasa indah, yang masih alami, yang masih luar biasa, belum terjamah dengan sentuhan manusia, saudara. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan itu juga sama. Tetapi saudara, Tuhan sanggup kok di tengah kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Tuhan itu bisa mereka-rekakannya menjadi perkara yang luar biasa. Bahkan sekalipun kita didera aniaya, kita bahkan difitnah, kita ditipu orang, Tuhan sanggup loh rubah semuanya itu. Tuhan reka-rekakan. Segala hal yang buruk direka-rekakan iblis atau orang-orang yang membenci Anda atau saya, itu Tuhan bisa sanggup reka-rekakan ulang menjadi sebuah rencana yang indah yang daripada Tuhan. Kenalilah jalan-jalan Tuhan. Kita perlu belajar beberapa ayat, saudara. Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9, beginilah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu melebihi jalan-jalan kita. Rancangan-rancangan pemikiran kita, Tuhan melebihi semuanya itu. Tuhan berpikir jauh ke depan buat Anda dan saya. Saudara, terkadang saat seseorang mendaki sebuah panjat tebing, ya, mendaki gunung, dia menemukan tebing yang harus ia taklukkan. Terkadang ia sudah mencapai titik yang atas, hampir 3/4 perjalanan. Terkadang orang yang manjat tebing itu menemukan jalan buntu karena susah sekali menemukan celah-celah batu untuk mereka bisa naik lagi. Terkadang menemukan titik-titik yang demikian. Dan ternyata kita seolah-olah sudah merasa di tengah jalan, kita di dalam tanda kutip, kita dipaksa untuk turun, terkadang untuk melihat bergeser ke sebelah kanan. Ternyata di bawah itu, di kanan itu sebetulnya ada jalan keluar. Kita perlu bergeser ke sana. Tapi turunnya itu nggak gampang, saudara. Kita sudah di atas panjat tebing, itu turunnya nggak gampang, susah. Tapi itu harus dilakukan. Kita harus lewati untuk menaklukkan tebing itu. Sehingga akhirnya kita turun, kita bergeser, dan kita naik. Dan akhirnya kita bisa mencapai di titik puncak di sebuah bukit atau sebuah gunung. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini, saudara. Anda dan saya kadang-kadang menemukan tikungan-tikungan yang demikian. Tuhan terkadang membuat keadaan kita harus berputar balik dari rancangan kita yang semula. Ini juga terjadi, saudara, kepada Yusuf, ayah dari Yesus. Saudara, coba kita lihat kisah dari Yusuf dan Maria. Yusuf ini sejatinya adalah seorang keturunan dari Bapak Abraham. Ya, juga adalah keturunan dari Boas, keturunan dari Daud, saudara. Dan bertemu dengan seorang Maria yang ia kasihi.
Maria dikatakan di Lukas pasal 1 ayat yang 46 sampai 56 diceritakan bagaimana saat teduhnya atau bagaimana seorang Maria bermazmur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengelulukan nama Tuhan. Saya bisa simpulkan betapa luar biasanya hubungan Maria dengan Tuhan Yesus, dengan hubungan dengan Tuhan ya, karena Yesus saat itu belum lahir. Nah, bagaimana pertemuan Yusuf dengan Maria ini seperti pertemuan made in heaven, ya, pernikahan yang ideal sekali dari keturunan yang keturunan yang ilahi bertemu dengan orang-orang yang mencari wajah Tuhan begitu luar biasa. Ini made in heaven. Saya merasakannya, saudara. Kalau kita dalam pernikahan, kita bertemu dengan seorang yang tepat, yang takut akan Tuhan, saudara, segala apapun situasi terkadang kita justru ditolong oleh penolong kita. Tuhan sudah sediakan pendamping yang setia, yang sepadan, yang seimbang, yang akan menolong Anda dan saya. Saya bersyukur saya punya istri yang mengenal Allah, istri yang takut akan Tuhan, dan saya sangat dibangun olehnya. Dan ini juga yang menjadi dasar kenapa saya bilang bahwa pernikahan mereka akan menjadi pernikahan yang made in heaven. Sudah dirancangkan begitu luar biasa. Namun yang terjadi, saudara, di Matius 1 ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, siapa yang mempertimbangkan maksud itu? Ia adalah Yusuf. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maksud dari Yusuf adalah ia mau menceraikannya, menceraikan Maria. Kenapa kok bisa? Diam-diam sehingga malaikat Tuhan harus mengingatkan Yusuf bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan sebetulnya. Nah, kalau Anda baca dari ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa saat menjelang hari pernikahan mereka antara Yusuf dengan Maria, tiba-tiba Maria berkata-kata kepada Yusuf, Yusuf, aku hamil. Kaget. Belum menikah sudah hamil. Marianya hamil. Berkata-kata kepada Yusuf. Yusuf kaget, shock. Shock, saudara. Kenapa shock? Karena Yusuf gak siap dengan ini, sehingga dia mau menceraikannya. Kenapa gak siap? Apakah Yusuf gak cinta? Cinta, Yusuf itu cinta sama Maria. Mungkin IO-nya sudah dibuat, MC-nya sudah diundang, gedungnya sudah di-booking, undangan sudah disebar. Semua orang sudah tahu mereka bakal menikah. Tetapi kenapa? Karena Yusuf gak siap. Apa yang gak siap? Yusuf tidak siap menikah dengan orang yang dikasihnya tetapi hamil, dan itu bukan anaknya. Saudara, itu pukulan berat bagi seorang Yusuf, ya. Jadi pinginnya Yusuf itu menikah dengan seseorang yang ia kasihi, menikah dengan Maria yang tentunya masih perawan. Dan tentunya itulah impiannya. Tetapi tiba-tiba impian itu seolah-olah sirna. Cita-cita harapannya itu menguap begitu saja karena sebuah cerita yang disampaikan oleh Maria. Saudara, kalau kita dengar di sinetron-sinetron tuh ada orang yang bilang, istri mana yang mau dimadu? Sama saudara. Sama seperti kisah ini. Yusuf pun juga gak mau menikahi seseorang atau seseorang perempuan, namun dia sudah hamil dan itu bukan anaknya. Dia tidak pernah bermimpi dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi, namun kenapa Yusuf tetap mengasihi dan mencintai dan mengambil Maria sebagai istrinya? Kenapa? Karena visi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Dunia itu mengkonotasikan visi sebagai cita-cita, harapan, impiannya. Ya, saya ingin bercita-cita, saya ingin menjadi seorang pilot, saya ingin menjadi orang bisnismen, saya ingin menjadi orang yang terpandang, saya ingin menjadi orang yang berkuasa, saya ingin menjadi seorang dokter, saya ingin menjadi seorang jurnalis yang hebat. Saudara, banyak impian atau cita-cita manusia, tetapi kita harus bedakan
cita-cita dengan sebuah visi. Karena cita-cita itu adalah jalan kita. Cita-cita itu adalah jalan manusia, tetapi visi itu berbeda. Visi itu diterjemahkan di Alkitab, diterjemahkan sebagai petunjuk dari Allah. Mana ayatnya? Mari kita baca di Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau Anda baca di King James Version, di bahasa Inggris, where there is no vision, the people perish. Jika tidak ada visi, setiap orang akan binasa. Artinya begini, saudara, buat setiap orang yang kita berjuang di dalam kehidupan ini, jika kita tidak mengenal petunjuk dari Allah, kita nggak mengerti apa yang jadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu adalah kesia-siaan. Saudara, kita itu penuh dengan keterbatasan, karena otak kita itu hanya segenggam tangan. Kita nggak bisa menyelami dunia ini yang begitu luas, dengan fenomena yang begitu cepat terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu petunjuk Allah. Kita nggak sanggup dengan kekuatan diri kita. Saya pernah mencoba menghadapinya dengan kekuatan saya sendiri, namun saya gagal. Saya terjatuh. Saudara, banyak sekali orang kehilangan Tuhan, bahkan di rumah Tuhan. Kadang-kadang kita dengan hiruk pikuk kehidupan ini, kita menjadi besar, dan Tuhan, kita mengurangi porsi Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya firman itu meneguhkan kita kan, bahwa kita yang harus semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Saudara, yang terjadi terkadang kita melihat bahwa jalan-jalan kita itu harus di atas jalan Tuhan. Tuhan bilang ke kiri, kita terus. Tuhan bilang ke kanan, kita belok ke kiri. Tuhan, ini mimpiku. Ini mimpiku, aku ingin mengejar mimpiku. Ini harapanku. Inilah yang ku cita-citakan, yang ku harapkan daripada dulu. Tapi Tuhan berkata, ada hal yang jauh lebih mulia yang aku sediakan untuk engkau. Tapi terkadang kita tidak rela melepaskan semua hal yang kita anggap indah dalam kehidupan kita. Kita nggak bersedia lepaskan itu terkadang, saudara. Saudara, banyak orang yang justru berjuang, memperjuangkan cita-citanya, akhirnya jatuh, akhirnya perish, akhirnya tersungkur dengan kerasnya kehidupan, saudara. Kadang ada yang berusaha sekian lama mengumpulkan harta dan akhirnya jatuh sakit. Ada yang perusahaannya, sahamnya melorot. Ada yang posisinya juga tiba-tiba terjadi accident. Mereka nggak siap juga. Jalan-jalan mereka yang mereka perjuangkan ternyata begitu saja, dengan sekejap hal yang terjadi, hal yang buruk dapat terjadi. Tapi saat kita hidup di dalam perkenanan Tuhan seperti Yusuf, saudara, kita itu hidup di dalam covenant, kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Amin, katakan amin, saudara. Saya pernah dan istri mengembalakan seseorang. Seseorang ini adalah seseorang yang takut akan Tuhan, tapi saat ia mulai masuk ke fase dunia kerja, dia dipenuhi dengan ambisi. Dia punya impian untuk cepat menjadi seorang yang kaya. Dia mulai pelayanannya mulai kendor. Pada akhirnya dia menikah. Pernikahannya sedikit diisi dengan beberapa pertengkaran karena perbedaan karakter yang cukup mencolok, lalu ekspektasi mereka satu dengan yang lain tidak seimbang, dan akhirnya saudara tidak dikaruniai keturunan dalam waktu yang cukup panjang. Tapi saudara, mujizat Tuhan terjadi saat Tuhan menegur, mengubahkan hati anak ini, dan ia mulai mengejar Tuhan. Dia mulai kembali, dia melayani sebagai seorang CGL. Dia bersungguh-sungguh tidak mentelantarkan CG-nya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ada pertumbuhan jiwa-jiwa. Banyak hal-hal baru dipercayakan di dalam ministrinya. Dan juga pekerjaannya, tiba-tiba pekerjaannya booming. Dan dia sekarang punya rumah, sekarang pindah ke rumah yang lebih besar. Dia bisa beli Fortuner. Saudara, ini kesaksian nyata, saudara. Saat kita terkadang didrive oleh keinginan, kita didrive oleh ego, yang terjadi kita justru runtuh, saudara. Ya,
Mari kenali, saudara, apa yang menjadi visi Tuhan. Nah, ini visi Tuhan atas kehidupan seorang Yusuf. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yusuf mendapatkan visi yang daripada Tuhan lewat kehendak Tuhan, lewat kelahiran Yesus. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan orang-orang berdosa seperti Anda dan saya. Kita dipulihkan, kita sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Visi ini diterima oleh seorang Yusuf dan dihidupinya, dipegang erat-erat, dipegang kuat-kuat. Dan visi inilah yang membuat Yusuf kuat, yang membuat Yusuf hebat. Kenapa? Buktinya apa? Ini adalah beberapa bukti yang saya ceritakan bahwa visi Tuhan itu membuat Yusuf kuat. Kita baca di Matius 1 ayat yang ke-25. Kalau Anda baca, ya, Yusuf itu memilih menghormati visi Tuhan dan tidak bersetubuh dengan Maria selama Maria mengandung bayi Yesus. Saudara, itu luar biasa, nggak gampang. Udah dalam tanda kutip terpaksa menikahi seseorang yang hamil, bukan anaknya, dan dia tidak bisa bersetubuh, menahan diri karena dia tahu bayi yang dikandungnya adalah bayi yang dikandung Maria adalah bayi yang daripada surga, yang mendatangkan keselamatan buat anak manusia. Wow, saya sangat respect, saudara, sama Yusuf. Yang kedua, ada kisah juga yang Lukas 2 ayat 1-6. Menjelang kelahiran Yesus, Maria hamil tua, ya, saat itu, dan waktu itu tiba-tiba ada sensus penduduk pertama yang terjadi di zaman itu. Semua orang harus kembali ke kota asal, bermigrasi ke kota asal untuk mendaftarkan dirinya. Saudara, ini tidak gampang. Kalau kita tahu itu, kalau surga mau bikin event, kalau ini rencana surga, harusnya dipermudah dong. Harusnya disiapin dong. Tetapi yang terjadi adalah dibikin susah. Dalam tanda kutip, secara daging itu susah. Karena pindahan di zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Hari ini kita ada Go Box. Kita punya ekspedisi yang bisa pindahin barang-barang kita. Zaman dahulu untuk pindahan itu udah cuman pakai keledai, belum ancaman penyamun, belum malam hari, belum ada kalau binatang buas dan yang lain sebagainya. Untuk mereka bermigrasi dari tempat satu ke tempat yang lain, untuk mereka kembali ke tempat asal mereka, itu tidak gampang. Boyongannya itu berat, saudara. Dan bahayanya adalah Maria bisa melahirkan Yesus secara prematur di jalan. Tapi luar biasa. Sekeras apapun iblis mencoba mengintimidasi, Yusuf percaya sama perkataan Tuhan. Yusuf memegang teguh visi yang dari Tuhan, petunjuk yang daripada Tuhan. Dia selalu dengar-dengaran sama Tuhan. Sesampainya di sana, ternyata, saudara, waktu sesudah disensus, mereka sampai di Bethlehem, Yusuf ini dan Maria tidak mendapatkan penginapan. Maksud dari penginapan itu bukan hotel, motel seperti zaman ini. Tetapi di zaman dahulu, penginapan yang dimaksud adalah ruang tamu yang bisa dijadikan untuk tempat tinggal sementara dari orang-orang yang jauh yang datang bertamu di tempat tersebut. Itu dinamakan penginapan. Dan yang terjadi adalah saat Yusuf dan Maria masuk ke sana, ke rumah mereka, keluarga besar mereka, ternyata mungkin banyak orang, sehingga mereka nggak bisa tidur di ruang tamu tersebut. Sehingga akhirnya mereka harus tidur di kandang. Dan yang terjadi akhirnya adalah Yesus lahir di palungan. Saudara, kita bisa pikirkan semuanya ini harusnya semua smooth, ya, dibikin smooth. Tetapi apapun harganya demi sebuah visi, Yusuf itu bisa kuat untuk menghidupinya, ya. Lalu berikutnya di Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
bangunlah, ambillah anak dan itu serta ibunya, larilah ke Mesir, bermigrasi sekali lagi, saudara, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, tidak gampang, saudara. Kalau seumpama Yusuf itu lemah iman, bisa saja dia berkata bahwa kan yang dicari Herodes itu anak ini, bukan saya. Yang dicari Herodes itu anak ini. Aku tak lari sendiri. Bisa nggak kayak gitu? Bisa saja Yusuf meninggalkan Maria dan bayi Yesus. Yang terjadi adalah mungkin ya, ini kasaran ya. Tiba-tiba mereka meninggal. Apakah Herodes lalu diam saja? Tetap diam saja? Enggak, saudara. Saya yakin Herodes enggak bodoh. Karena dia tahu bahwa wah, ini pabriknya kalau nggak ditutup, ya cari bapaknya, ya kan? Penggal aja sekalian. Apa itu nggak terjadi? Inilah penggenapan nats bahwa mereka yang mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan nyawanya. Mereka yang justru memperjuangkan diri mereka sendiri secara kekuatan tangan justru kehilangan semuanya. Tapi mereka yang dengar-dengaran dengan Tuhan, mereka yang mendengar visi Tuhan, menghidupi visi Tuhan, mereka akan selamat. Dipakai untuk tujuan yang mulia, saudara. Ya, jadi jangan kita berusaha memintari Tuhan. Jangan kita berusaha atau mencurigai rencana Tuhan. Jangan, saudara. Yusuf ini berbeda. Saudara. Yusuf komitmen terhadap visi, tunduk terhadap tuntunan. Meskipun seolah-olah dia berputar-putar dan akhirnya mereka tiba di Nazaret di Matius 2 ayat 23 supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan para nabi bahwa Yesus sang juru selamat akan disebut orang Nazaret. Bayangkan kalau Yusuf itu tidak muter-muter. Bayangkan Yusuf itu kalau nggak taat, peka terhadap pewahyuan Tuhan dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Waduh, nyasar, saudara. Nggak ada penggenapan INRI, saudara. Disalib. Itu ada kata-kata INRI bahwa disebut bahwa Yesus orang Nazaret. Raja orang Nazaret. Saudara, kalau kita dengar-dengaran dengan Tuhan, yang terjadi adalah hal-hal yang mulia. Penggenapan kasih Tuhan terhadap Anda dan saya. Ya, amin. Mungkin hari ini kita sering nggak siap dengan tuntunan Tuhan. Kita sering nggak siap dengan visi Tuhan. Impian Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering gak siap dengan jalan-jalan Tuhan. Tapi saudara, Tuhan itu gak pernah tunggu kita siap kok. Selama kita responi dengan baik, kita coba saja melangkah dan tiba-tiba, loh kok bisa ya? Loh tiba-tiba melangkah kok bisa ya? Lihat Petrus. Saat Petrus berjalan di atas air, Petrus tidak tunggu airnya beku. Tidak tunggu airnya itu kering sehingga dia berjalan di atas pasir. Tidak. Dia berjalan di atas air. Mendapati Yesus. Menuju kepada Yesus. Dia berjalan. Loh kok bisa ya? Karena visi itu membuat kita kuat dan membuat kita siap, saudara. Amin. Ada kisah lain yang saya mau ceritakan yang ini juga akan menggenapi apa yang saya sampaikan tentang Yusuf, yaitu adalah kisah Naomi, Ruth, dan Orpa. Sejatinya Anda mungkin mengetahui bahwa anak-anak Naomi meninggal. Lalu Naomi berkata kepada Ruth maupun Orpa bahwa pergilah, aku sudah gak bisa punya keturunan lagi untuk kau jadikan suamimu. Dan yang terjadi adalah Orpa pergi meninggalkan Naomi. Dan mungkin, saudara, seorang Orpa ini hidup bahagia, happy ever after. Dia mungkin menikah dengan seseorang dan memiliki keturunan, membuat keluarga yang mungkin saya percaya itu keluarga yang bahagia, keluarga yang damai sejahtera, mungkin ketemu dengan orang yang makmur. Saya nggak tahu, saudara. Tetapi itu yang saya pikirkan. Tapi yang terjadi adalah Ruth. Bedanya dengan Ruth adalah Ruth itu luar biasa. Saat dia disuruh pergi, dia berkata kepada Naomi, ya, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku, dan di mana engkau berada,
Di situ aku berada. Ruth ini memegang visi Allah, tuntunan Tuhan lebih tinggi dibandingkan cita-cita atau perasaan pribadinya dia. Ya, itu yang Ruth lakukan. Sehingga apa yang terjadi lewat tuntunan Tuhan, Ruth bertemu dengan seorang Boas. Ruth akhirnya menikah dengan seorang Boas, yang juga akhirnya Ruth menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bandingkan. Orpa dan Ruth, dua-duanya menikah. Dua-duanya menikah, dua-duanya bahagia. Bedanya adalah yang satu keturunan biasa, tapi yang satu adalah nenek moyangnya Yesus, nenek moyangnya Yesus. Jadi keturunan yang ilahi. Namanya disebut-sebut di Alkitab. Karena visi. Saat kita ikut visi, itu yang menentukan bahwa kita akan menjadi perabot, dipakai menjadi perkara-perkara yang mulia, perabot-perabot yang mulia, bukan perabot-perabot yang biasa. Jangan bilang terserah Tuhan. Kalau disuruh memilih, jangan bilang terserah Tuhan. Kita harus ambil decision. Kita mau ikuti nggak visi Tuhan? Kita mau ikuti nggak pewahyuan Tuhan? Pewahyuan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau ikuti nggak? Itu pilihan kita, saudara. Dan untuk kita ikuti visi, itu nggak mesti visi yang korporat saja. Kita harus mengerti secara pribadi, mengenali Tuhan secara pribadi. Contoh, saudara. Seumpama Pastor David. Pastor David ini 2300 ya. Kita kan 2030 kita akan visikan ya 300 gereja. Kita ambil peranan. Ko Bernard ngomong sama Ko David. David, kamu kuutus ya ke Magelang. Mungkin dengan sigap Ko David bisa berkata, "Iya, aku siap." Langsung dia pergi ke Magelang. Tetapi kalau Ko David pun tidak menemukan visi di dalam Tuhan, tentunya nggak serak. Makanya saudara, saat Ko David menemukan visi itu dan dia hidup sungguh-sungguh untuk kota ini, untuk Magelang ini, untuk GMS Magelang ini, saya bisa rasakan. Anda tentunya juga bisa rasakan bagaimana hati seorang Ko David untuk GMS Magelang, untuk kota ini tuh begitu luar biasa. Semuanya dia berikan. Tidak tanggung-tanggung, semuanya ia berikan dengan tulus hati, saudara. Ya, itu saya menceritakan tentang gembala saya. Ya, visi itu harus lahir secara pribadi. Nggak hanya kita ngikut korporat saja, tetapi Tuhan harus berbicara secara spesifik buat Anda dan saya. Ya, saya juga belajar, saudara. Nggak gampang di dunia sekuler. Nggak gampang, ya. Hidup kudus, hidup suci, berintegritas di sekuler zaman now itu nggak gampang. Banyak sekali orang hidup hedonisme, pinginnya dapat profit dengan menghalalkan segala cara, ya. Banyak orang dalam tanda kutip merasa gagal bersinar kalau menerapkan kekristenan, nilai-nilai kekristenan. Wah, nggak relevan kok, dan yang lain. No, semua itu relevan, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan. Ya, amin. Saya harus berkarir mungkin di tempat saya nggak sangka-sangka. Saya ikutin, saya taat seperti Yusuf. Saya belajar dari Yusuf. Dan akhirnya mungkin saya juga sering nggak sepakat sama Tuhan. Tapi saya mempercayai visi Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya akhirnya sekarang jadi sebagaimana saya ada, dan saya percaya masih banyak hal yang mulia yang Tuhan mau bentuk dalam kehidupan saya dan Anda. It's not over yet. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang, saudara. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, saudara. Nah, saya akan ceritakan bahwa ada sebuah kisah bagaimana Tuhan pakai sebuah negara. Tuhan bisa rubah sebuah negara hanya karena sebuah visi, saudara.
Saya akan bercerita tentang Uganda. Anda bisa mencari tentang kisah yang akan saya sampaikan ini di YouTube, ya. Anda bisa ketik Transformation 2 Romawi, Transformation 2 Romawi, Uganda. Anda bisa cari dan Anda akan menemukan kisahnya. Saudara, di tahun era 80-an, sebelum era milenial 2000, ya, Uganda itu dipenuhi dengan okultisme. Bahkan ada dukun yang sangat berkuasa sekali di sana. Dan tentara-tentara atau penguasanya, tirani-tirani itu sangat kejam, banyak pembantaian. Tak hanya itu, saudara, penduduknya juga banyak sekali yang terkena AIDS. Jadi negara ini sangat total runyam. Bahkan untuk mereka yang untuk berseru beribadah kepada Tuhan, dicari-cari sama dukun, dicari-cari sama para tirani. Mereka untuk bersaat teduh aja. Mereka yang rindu untuk perubahan bangsa ini, mereka harus bersaat teduh di tengah hutan. Tapi saya melihat kisah ini, bagaimana seseorang dan beberapa bilangan orang yang kecil, hanya 6-7 orang, ya, mereka berdoa untuk bangsa ini, bangsa Uganda. Mereka menangis di tengah hutan, mereka menangis di tempat-tempat yang tersembunyi, mereka berseru kepada Allah. Dan Tuhan Allah mendengar mereka, mendengar doa mereka, dan menyampaikan pewahyuannya bahwa Tuhan berkenan lewat mereka lah, lewat doa-doa mereka, lewat perkataan-perkataan mereka ucapkan buat bangsa Uganda, segala taburan itu, lewat mereka lah mujizat digenapi. Saudara, tiba-tiba pemimpin dari okultisme di Uganda itu meninggal, ya, tiba-tiba meninggal, saudara. Dan akhirnya banyak orang mulai berdatangan kepada Tuhan. Mereka mulai merasa diri mereka itu sebagai seorang yang berdosa dan butuh diselamatkan. Mereka berbondong-bondong ke gereja-gereja yang tadinya cuma 6-7 orang, diisi puluhan ribu orang, saudara, dalam sekali ibadah. Luar biasa. Tak hanya itu, mujizat terjadi. Banyak orang sembuh dari AIDS, banyak orang yang dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang diselamatkan. Dan hingga akhirnya pada suatu hari mereka berdiri di sebuah stadion nasional mereka. Ada presiden dari Uganda dan ada istrinya. Dan akhirnya mereka mendeklarasikan bangsa Uganda, negara Uganda ini untuk Tuhan. Mendeklarasikan, mendedikasikan. Mereka menyerahkan bangsa mereka kepada Tuhan, saudara. Ya, nah ini kita harus sama. Ingat, visi yang Tuhan kasih itu tidak main-main, saudara. Saat kita responi, itu bisa mengenapi nggak cuma level pribadi, bisa nggak cuma level Magelang saja, bisa level negara loh. Indonesia bisa berubah hanya karena kita berdoa, kita bertindak, kita mengabarkan firman-Nya, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran. Bisa loh itu terjadi. Level yang terjadi di Uganda bisa kita tangisi terjadi di bangsa ini, saudara. Amin. Amin. Nah, ada satu ayat terakhir, Kisah Para Rasul 26 ayat yang 16. Paulus itu setia menjaga visi dan amanat Tuhan hingga ia meskipun dideraannya, ya, dia dituduh, difitnah, dipenjara dan yang lain-lain, dia berkata dengan gagahnya berkata kepada Raja Agripa, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kepada visi Tuhan yang daripada surga itu tidak pernah aku tidak taat." Itulah sebabnya pemakaian Paulus itu luar biasa, saudara. Paulus setia menjaga visi Tuhan. Firman-Nya penuh dengan kuasa. Mari saya ajak semua orang, Anda dan saya, merenungkan firman Tuhan. Mari kita belajar bahwa rancangan Tuhan itu akan jauh melebihi rancangan kita. Dan boleh dibilang bahwa rancangannya akan menyempurnakan jalan-jalan Anda. Pegang teguh keyakinan Anda, teruslah melayani, jangan pernah menyerah. Memang ada harga yang harus dibayar, tetapi semua akan indah seturut dengan rencananya. Ayo kita bayar harga untuk sebuah visi. Apapun visi yang Tuhan nyatakan, jika Anda belum punya visi, kenali, cari wajah Tuhan, kenali suaranya, kenali pewahyuan tuntunannya dalam hidupmu. Dan buat Anda yang sudah memiliki visi Tuhan, jika Anda mulai kendor, Anda mulai patah arang, bangkit, 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 mengapi-apikan diri, berjalan terus dalam kehendak Tuhan.
semuanya nggak akan sia-sia. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus memberkati.